Halo para nakama, semua apa kabar? Baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ketemu lagi bersama gue Farhan yang selalu membahas dongeng anime manga cerita chapter One Piece. Nah, kali ini gue akan mendongeng atau membahas One Piece chapter 1095 yang berjudul Dunia di mana tidak ada gunanya untuk hidup. Oke, sebelumnya gue perkenalkan diri ya. Bagi kalian yang belum kenal gue, nama gue Farhan Rabani Derajat. Gue selalu membahas cerita anime manga One Piece di YouTube dengan nama channel gue Farhan Rabani. Nah, bagi yang kalian ingin menyaksikannya, silahkan klik tombol like, comment, share, and subscribe agar YouTube channel gue selalu berkembang. Oke, para nakama, di cerita kali ini nakama, cerita ini akan merujuk kepada sebuah cerita kilas balik di mana di sini memperlihatkan sebuah kekejaman yang dilakukan oleh para Tenryubito di Pulau God Valley. Di mana kejadian ini sekitar flashback 38 tahun lamanya. Oke, para nakama sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahas bersama-sama. Nakama, langsung saja masuk ke cerita chapter 1095. Yang halaman chapter ini, halaman pertama ini, kita ditampilkan sebuah visual gambaran tentang kepanikan semua prajurit Angkatan Laut yang berlarian menjauh dari tempat kemunculan Gorosei Saturn. Di sini nakama, setelah munculnya sebuah pengumuman dari perwira Angkatan Laut, mereka ini ternyata ya nakama meminta para prajurit Angkatan Laut agar menjauh dari posisi Gorosei Saturn saat sekarang. Nah, di cerita ini pula ya para nakama, di sini juga yang dijelaskan ditampilkan sebuah panel visual percikan kilat hitam layaknya haki tenaga dalam. Di sini juga percikan hitam ini nakama menghiasi Fabrio Face di Pulau Egghead, yaitu di mana tempat Gorosei Saturn berada. Nah, di sini nakama, dari percikan gambaran kilat ini, kita bisa berasumsi nakama bahwa kilat atau percikan hitam tersebut adalah kemampuan Hosoku Haki milik Gorosei Saturn. Nah, nakama sekalian, kemudian hal tersebut oleh adanya efek spesial yang ditampilkan di chapter kali ini. Yang hal ini nakama mirip efek spesial oleh para pengguna Hosoku Haki lainnya. Yang dengan dugaan tersebut nih nakama, dapat diartikan bahwa di sini 4 para pemimpin tertinggi pemerintah dunia atau Gorosei lainnya nih ternyata juga memiliki kemampuan Hosoku Haki tingkat yang sangat tinggi. Artinya kelompok topi jerami ini menghadapi kekuatan yang sangat lebih besar daripada Yonko maupun jenderal-jenderal Angkatan Laut. Siapa mereka? Yaitu kekuatan Haki Gorosei, para petinggi pemerintah dunia. Kemudian para nakama, cerita OP manga ini masih berlanjut. Kemudian cerita ini berpindah ke lokasi lain, di mana tempat Jewelry Bone berada. Nah, nakama, di sini kita bisa melihat adegan cerita chapter sebelumnya saat Bonnie berhasil menusuk dada Gorosei Saturn. Yang pada cerita halaman ini nakama, di sini kita bisa melihat menyaksikan Gorosei Saturn dengan wajah yang marah, ekspresi marah, menatap Jewelry Bone dengan sangat tajam setelah penyerangan yang dilakukan pada dirinya. Di mana di sini nakama kita juga melihat Dr. Vegapunk, Sanji, dan Franky terkejut melihat apa yang telah Bone lakukan. Nah, dari sini menyadari penyerangan yang dilakukan oleh Bone, kita di sini ternyata diperlihatkan kemunculan 3 sosok Vice Admiral di lokasi tempat Saturn berada. Di mana Vice Admiral tersebut adalah Vice Admiral Doberman, Vice Admiral si jenggot lebat, dan Vice Admiral si jenggot panjang. Kemudian juga nakama, di sini Gorosei Saturn ya, nakama nih, dia diperlihatkan menggunakan sebuah teknik yang di sini membuat
matanya mengeluarkan cahaya putih yang kalau kita lihat sangat-sangat menyeramkan, yang mirip dengan serangan yang dia gunakan di chapter sebelumnya, yaitu menyerang tepat di arah kepala Bonnet. Yang di sini nih nakama menyebabkan Jewelry Bonnet terluka. Sehingga di sini nakama kita bisa menyaksikan Bonnet pingsan setelah terkena serangan tersebut. Wah, betapa mengerikannya kekuatan Gorosei Saturn kali ini yang justru membuat para sebagian kru Mugiwara kelabakan dan ketakutan. Jadi benar-benar serem banget nakama. Dan ini kekuatannya sangat tidak main-main untuk Gorosei Saturn. Oke, saya akan bacakan lagi dongengnya. Dari sini nakama di sini kita melihat Bonnet yang terluka. Dan kemudian nih di samping Bonnet terluka ini, Sanji pun datang menghampiri Gorosei Saturn dan berniat untuk menyerangnya. Namun nakama nih, Gorosei Saturn dengan cepat menyerang Sanji terlebih dahulu, yang di sini membuat Sanji terluka di bagian kepala dan kita melihat Sanji terlempar kesakitan setelah terkena serangan tersebut. Kemudian para nakama sekalian dimanapun kalian berada, di sini kita bisa melihat Gorosei Saturn mengeluarkan pedang dari tubuhnya yang tertancap. Dan luka yang ada di tubuhnya nih, nakama kalau kita lihat dalam sekejap, tiba-tiba langsung menghilang tanpa berbekas. Nah, di samping itu nakama, Gorosei Saturn kemudian berbicara kepada Vice Admiral untuk mundur dari lokasi dirinya berada. Dan Gorosei Saturn di sini berbicara bahwa sebenarnya dia dapat dengan mudah menghindari serangan Jewelry Bonnet. Kemudian di sini nakama, kita bisa melihat tatapan mata Gorosei Saturn melihat ke arah Kizaru dan dia berbicara kepada Admiral Kizaru bahwasannya pekerjaan yang dilakukan Kizaru ini sangat lamban dan tidak seperti biasanya. Nah, melihat kejadian seperti itu nih, kita bisa melihat Kizaru dengan terbujur lemah menjawab dan ia meminta maaf kepada Gorosei Saturn akan hal tersebut, bahwa dia mengatakan tidak bisa bergerak lagi. Artinya Kizaru misinya kali ini gagal untuk mendapatkan atau membunuh Dr. Vegapunk. Nah, nakama nih sekalian, dari kejadian ini kita bisa menyaksikan panel Kizaru dan Luffy terbaring lemah setelah sebelumnya beradu serangan, yang dimana nih kita bisa melihat Luffy dalam gambar bentuk visual tuanya ini sedang terbaring tidak berdaya setelah bertarung melawan Admiral Kizaru. Kemudian para nakama sekalian, di sini juga kita bisa melihat bahwa faktanya nih, kemampuan Admiral tidaklah lemah seperti yang kita pikirkan ya. Banyak orang-orang. Yang di sini juga Kizaru sudah membuktikan nih bahwa ternyata ya nakama, dia mampu bertarung seimbang melawan Monkey D. Luffy dalam bentuk kekuatan gear kelima milik Luffy. Dan ternyata faktanya, sebelumnya di chapter One Piece 1092, Admiral Kizaru di sini diperlihatkan berhasil mengalahkan Luffy dalam mode gear keempat Luffy. Tapi di sini, gue atau kalian sangat terkejut melihat bentuk Luffy di sini sangat mudah kelelahan. Tidak seperti biasanya, ya. Jadi meskipun bertarung habis-habisan melawan Kizaru, tenaga gear 5 Luffy tetap habis dan dia sangat kelelahan seperti gear-gear sebelumnya ya, nakama. Mungkin kalian bisa menonton di chapter One Piece sebelumnya di Blibli Beast Station maupun di Netflix Indonesia. Kemudian Luffy pada cerita Arc Egghead kali ini diperlihatkan 2 kali berada dalam kondisi lemah tak berdaya. Di sini nakama ini, apakah di sini efek samping dari kekuatan Sun God Nika atau efek kekuatan buah iblis yang membuatnya penggunanya kehilangan stamina secara berlebihan? Kalau bagi gue atau bagi kalian mungkin saja, tapi lebih baiknya di sini kita menunggu jawaban langsung dari Eiichiro Oda. Cerita One Piece manga ini masih berlanjut. Melihat kapten tercinta kita Monkey D. Luffy
yang terbaring tak berdaya, Gorosei 1 pun kemudian menyerang Luffy dengan menggunakan jurus yang menyeramkan, yaitu jurus kuku laba-laba miliknya yang diarahkan tepat ke arah Luffy. Namun di sini dengan cekatannya, Franky yang menyadari hal tersebut dengan cepat langsung menyelamatkan Luffy, yaitu dengan menggunakan tangan mekanik miliknya, di mana Franky diperlihatkan memukul Luffy agar terhindar dari Gorosei Saturn. Dan di sini kemudian menarik Luffy ke atas genggaman tangannya. Nakama sekalian, melihat serangannya gagal atau serangan dari Saturn gagal, Gorosei Saturn pun kemudian berbicara kepada Dr. Vegapunk dengan mengatakan tindakan Dr. Vegapunk tersebut tidak bisa diampuni. Karena apa nih Nakama? Karena dia telah mengkhianati dirinya. Dimana maksud Saturn pada cerita kali ini tertuju pada tujuan Dr. Vegapunk, yaitu di sini telah mempelajari abad kekosongan dan menyimpan ingatan Kuma di Pulau Egghead, sehingga Jewelry Bonney mengetahui tragedi yang menimpa Kuma. Nah, Nakama, lalu di sini kita kemudian melihat Gorosei Saturn menggunakan jurus kemampuan misterius, yang di sini Nakama yang sangat seremnya membuat Sanji, Franky, Atlas hingga Dr. Vegapunk tidak bisa bergerak. Ini serangan kalau gue lihat kayak serangan seperti Haki Black Magic atau Fudo. Mengingat cerita One Piece semakin hari semakin kompleks dan semakin explore dalam bentuk cerita maupun alur cerita kali ini. Nah, Nakama, di sini juga saya akan bacakan dongeng cerita ini lagi. Di sini juga Nakama kita melihat Jewelry Bonney sadar dan berteriak-teriak kepada Gorosei Saturn bahwa dirinya telah membunuh ayahnya. Mendengar perkataan Bonney, Gorosei Saturn kemudian meremes tubuh Bonney yang menyebabkan Bonney mengeluarkan darah yang sangat banyak. Yang di sini juga Nakama kita bisa menyaksikan Jewelry Bonney mengingat kisah atau kilas balik flashback antara dirinya dengan ayahnya yang sedang bermain-main bersama, di mana di cerita kilas balik tersebut kita bisa menyaksikan di sini Kuma berinteraksi ke anaknya yaitu Bonney, bahwa dirinya ternyata memiliki keinginan untuk menjadi pahlawan yang mampu membebaskan orang-orang seperti Sun God Nika atau Sun God Dewa Matahari. Lalu di saat dirinya berusaha mengingat kisahnya dengan ayahnya, di sini kita bisa menyaksikan semua prajurit angkatan laut telah mengarahkan semua senjatanya dengan tujuan untuk menghabisi Bonney. Dan Gorosei Saturn kemudian berbicara dengan berkata bahwa Kuma ini nih Nakama merupakan orang-orang atau tipe atau ras yang melakukan kejahatan di masa lalu, yang di sini Nakama dapat diasumsikan sebagai jenis orang-orang atau ras yang memiliki darah para raksasa yang membuat mereka menjadi kekuatannya sangat luar biasa. Nakama sekalian dimanapun kalian berada, di sini juga Nakama kita bisa melihat Sanji yang marah berteriak kepada Gorosei Saturn agar berhenti menyakiti Jewelry Bonney dan Dr. Vegapunk. Dalam keadaan ketakutan berbicara bahwa kekuatan Gorosei ini bukanlah kemampuan ilmiah, namun melainkan di sini ialah kekuatan kemampuan buah iblis. Lalu cerita panen manga One Piece ini berpindah ke sebuah kilas balik yang terjadi pada 47 tahun yang lalu. Tepatnya pada kerajaan Sorbet, tempat Bartholomew Kuma lahir. Di sebuah keluarga yang sangat normal, yang dimana di sini kita bisa melihat ayah dan ibu Bartholomew Kuma yang tampaknya sangat bahagia setelah melihat kelahiran anaknya. Lalu dari sini kita mendapatkan sebuah informasi bahwa ayahnya Bartholomew Kuma adalah Buchneris, yaitu keturunan yang memiliki darah para raksasa. Sedangkan ibunya Kuma merupakan manusia normal pada umumnya. Nah, Nakama, di sini juga kita diperlihatkan seorang dokter tua membocorkan
tes darah Kuma pada agen pemerintah dunia. Dimana di sini kita bisa melihat Kuma bersama keluarganya. Mereka telah ditangkap sehingga dijadikan sebagai budak di tanah suci Marijoa. Yang di sini karena kekuatannya yang mereka miliki, di sini nakama, kita bisa melihat panel yang sangat pilu di mana di kejadian ini Kuma, ayah, dan ibunya dirantai dalam kondisi terluka parah. Dan di sini pula kita diperlihatkan panel Kuma sedang mengangkat kotak yang diperintahkan untuk para Tenryubito Bito. Benar-benar sangat kejam sekali dan keterlaluan untuk kaum Tenryubito yang telah mengiksa kaum raksasa Bajenar dari ayah Kuma. Lalu di cerita panel selanjutnya nakama, kita bisa melihat menyaksikan Kuma di sini ternyata disiksa oleh para Tenryubito karena dia telah melakukan kesalahan. Nah, nakama menyadari hal tersebut nakama. Ayah Kuma di sini datang menghampiri dirinya dan berbicara bahwa ibunya telah meninggal. Yang di sini nakama, kita bisa melihat panel ekspresi pilu Kuma yang di sini menangis bersama ayahnya. Lalu adegan cerita ini berpindah di ruangan tempat Kuma dan ayahnya di penjara, di mana ayah Kuma bercerita kepada Kuma tentang suatu legenda dengan nama Nika. Nah, di sini nakama, ayah Kuma sedang berbicara bahwa legenda Sangat Nika juga berasal dari anggota Buccaneers. Lalu ayah Kuma bernyanyi sambil membuat irama drum Nika dan menari bersama Kuma. Yang dimana kita bisa melihat menyaksikan Kuma tertawa bersama ayahnya setelah nyanyi bersama. Namun kebahagiaan di sini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba nakama, seorang Tenryubito akhirnya datang ke tempat tersebut yang akhirnya dia nakama menembak ayah Kuma tepat di kepalanya. Yang di sini membuat ayah Kuma mati di hadapan dirinya. Sungguh cerita ini benar-benar sangat tragis dan menyentuh untuk keluarga Bone maupun ayahnya sendiri bernama Bartolomeo Kuma. Ini benar-benar cerita yang kubaca ini benar-benar sangat mengharukan ya. Bagaimana seorang ayah ibu berkorban untuk seorang anak atau seorang raksasa seperti Kuma maupun ayahnya. Mungkin ini menjadi suatu cerita atau pembelajaran untuk kita semua. Oke nakama, ini aku akan bacakan dongeng lagi. Kemudian cerita panel adegan ini nakama berpindah ke lokasi lain di sebuah lautan West Blue 38 tahun yang lalu. Tepatnya pada sebuah pulau dengan nama Lembah Dewa Gulf Valley, yang di sini memperlihatkan pasukan besar pemerintah dunia di bawah perlindungan angkatan laut. Mereka datang mengambil alih pulau Gulf Valley sebagai pulau pilihan para Tenryubito. Lalu dari sini nakama kita bisa melihat menyaksikan adegan misterius yang sedang membunuh Raja Gulf Valley hanya dengan satu tebasan. Siapakah dia? Nah, di sini kita diperlihatkan sosok misterius dan dia nakama adalah Saint Vigarland Garling, yaitu seorang ketua Algojo Holy Knight untuk para Gorosei pemerintah dunia sekarang ini. Nah, di sini dia dijelaskan saat masih muda dia sedang memimpin para Tenryubito dan mengambil alih Gulf Valley serta menjadi seorang raja di sana. Di mana di sini kita melihat wujud dari Saint Vigarland Garling dengan wajah paras tampan dan rambut setengah bulan tanpa jenggot yang membawa sebuah pedang atau senjata andalannya. Yang hal ini mirip seperti seorang kesatria, dan dari penampilan Garling kita bisa berasumsi atau berpendapat bahwa dia juga mirip dengan Akagami no Sense. Namun dengan versi rambut ya nakama sangat berbeda. Di mana di sini Garling muda sangat disukai para Tenryubito wanita. Nah nakama, kemudian kita melihat adegan para budak sedang ditahan yang dimana nih dijadikan objek
perburuan atau berburu oleh para Tenryubito. Para nakama sekalian dimanapun kalian berada, aku ingin menjelaskan faktanya nih nakama. Di sini nakama, kita bisa mendapat informasi ya ternyata bahwa para Tenryubito menginginkan Sen Vigarland Garling sebagai pemenang dalam acara perburuan di God Valley. Lalu nakama di sini juga kita melihat menyaksikan Gorosei Saturn juga hadir di God Valley dengan bentuk wajah yang dia mirip sekarang ini. Yang dia sedang duduk menerima laporan bahwa salah satu budak Pacenaris yang sebelumnya kabur telah berhasil ditangkap. Kemudian nakama, cerita adegan ini berpindah lagi di lokasi lain yang masih ada di sekitar Pulau God Valley, di mana di sini para penduduk di sana sedang menyeret Bartholomew Kuma untuk kembali ke penjara Tenryubito. Di mana adegan ini sama persis dengan kilas balik Kuma yang dilihat Jewelry Bone pada chapter 1074 yang diperlihatkan muncul dua sosok misterius menghampiri Kuma. Serta nakama di sini diperkenalkan dua sosok tersebut. Siapakah mereka berdua ini? Oke. Mereka adalah Emporio Ivankov saat masih muda bersama seorang wanita dengan nama Ginny atau Gini, yaitu seorang gadis berambut putih pendek ceria yang dimana dia sedang memakan daging. Kemudian di sini nakama, adegan terakhir di mana Ivankov berbicara kepada Kuma bahwa mereka datang untuk menyelamatkan Kuma. Dan di sini apakah Kuma bersedia? Melihat Kuma dalam keadaan lesu menatap mereka berdua. Dan akhirnya chapter 1095 ditutup dengan cerita yang sangat luar biasa. Di sini nakama kita bisa menebak alasan selama ini kenapa Kuma bisa menjadi seorang budak. Karena adanya darah yang ada dalam dirinya atau mengalir dalam dirinya. Nah nakama, di sini juga kita mengetahui fakta bahwa Tenryubito nih nakama melakukan tindakan kejahatan yang sangat keji kepada para budak. Yang membuat sebuah show atau sebuah acara perburuan kepada budak yang adegan ini sangat menjijikan. Mungkin karena ini legenda bajak laut Rox di Sebek datang dengan bajak lautnya yang tujuannya ingin memusnahkan Tenryubito 38 tahun yang lalu. Karena tindakan yang sangat tidak manusiawi. Nah nakama, jika kita melihat dari sudut pandang Rox di Zebek, dari sini berasumsi ya nakama bahwa dia memiliki rasa keadilan menghilangkan tindakan tak manusiawi dari kaum para naga langit atau Tenryubito. Di cerita chapter One Piece 1095, kita di sini juga menyaksikan seorang wanita bersama Ivankov yang di sini membuat kalian atau gue berpikir bahwa ini pasti berhubungan dengan Kuma. Apakah ini sebagai seorang ibu Jewelry Bone, seorang karakter baru yang menarik? Nah, bagaimana nih ya menurut kalian semua? Mungkin kalian bisa tunggu di chapter selanjutnya. Mungkin itu saja yang aku bahas, aku dongengkan selama di chapter One Piece 1095 kali ini. Semoga kalian baik dalam negeri maupun luar negeri bisa terhibur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari gue sendiri. Konnichiwa. And sayonara desu ka.